kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu, izin kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam rangka mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan sekolah yang disesuaikan dengan modul 3.1, Bu. Oke, baik, mungkin izin direkam ya Bu ya, karena untuk kepentingan tugas. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Di sekolah kita ya, di sekolah kita kan mengidentifikasi, pertama kita mungkin identifikasi siswanya. Misalnya kalau andaikan yang bermasalah itu siswanya, ya siswanya yang kita identifikasi, cari informasi, cari kebenaran. Kemudian mungkin di samping siswanya kita juga akan cari teman-teman dekatnya untuk menggali informasi. Kemudian kalau guru ya gitu juga, guru juga kita akan identifikasi, kemudian baru ditarik kesimpulan. Atau mungkin antara murid dengan guru, kemudian kita harus mengidentifikasi kedua belah pihak, kemudian baru dicari titik tengahnya. Begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, contoh misalnya ya, kan mengambil keputusan. Di satu sisi guru kadang menegakkan kebenaran, di satu sisi siswa juga harus menegakkan kebenaran. Misal siswa sering tak masuk misalnya kan, di satu sisi di peraturan yang kita tegakkan di sekolah kita harus mematuhi peraturan yang sudah kita buat. Sementara di satu sisi siswa juga merasa benar, mungkin kadang-kadang dia nggak masuk membantu ibunya bekerja di rumah, memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya. Nah, kita kan serba salah di sini. Di satu sisi anak harus belajar, di satu sisi anak juga harus membantu orang tua. Ini yang kadang-kadang yang sangat sulit kita mengambil keputusan, sehingga mungkin kita terjadilah negosiasi dengan orang tua, mungkin bagaimana cara penyelesaian masalahnya sehingga jangan sampai anak kita tidak sekolah gitu. Ya, misalnya kalau dengan guru, misalnya anak bermasalah dengan guru, kita juga harus mengedepankan yang benar, itu tetap benar ya. Walaupun di satu sisi pihak anak benar, tapi di satu sisi yang lain guru juga benar. Tapi sebenar-benarnya guru, ya sebenar-benarnya guru, kita sebagai pendidik kita tidak boleh egois gitu. Kita harus sadar bahwa kita wajib dibuku, ditiru oleh anak, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Baik Bu, kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam penanganan kasus tadi? Kalau di sekolah kita penanganan kasus yang pertama mungkin ada tahap-tahapnya. Yang pertama mungkin melalui kalau dia bermasalah kadang-kadang melalui guru-guru misalnya, kemudian di guru mentok tak berhasil melalui wali kelas. Nah, itu saring yang kedua. Wali kelas tak mempan juga, kita lewat saringan ketiga, pembina OSIS. Pembina OSIS juga tidak menemukan titik temu atau buntu, lanjut ke lapisan keempat, yaitu melalui BK. Kalau BK juga tak mempan, barulah sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah tinggal menimbang, mengingat dan menimbang, kemudian mempertimbangkan kasus apa yang sedang dihadapi saat itu. Kemudian apakah terlalu berat atau bagaimana, solusinya apa, nanti kita akan panggil orang tua, kemudian dimusyawarahkan. Kita akan berikan kesempatan untuk yang terakhir kepada anaknya untuk bisa berbuat baik lagi atau mungkin merubah sikap yang selama ini mereka keliru. Gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan keempat nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Hal yang paling efektif mengambil keputusan itu terhadap siswanya ya gitu ya. Ya mungkin dengan pendekatan persuasif, mungkin kita tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Diadakan pendekatan ya, pendekatan baik terhadap siswanya maupun terhadap orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya itu tadi, mungkin kita harus berhadapan dengan orang tua. Kadang di
satu sisi tadi contoh ya, anak yang tak masuk membantu orang tua itu sangat riskan untuk mengambil keputusan. Di satu sisi undang-undang mengatakan bahwa anak harus belajar, sementara di sisi yang lain anak tak masuk. Nah ini sulit untuk kita mengambil keputusan. Jadi penuh pertimbangan, kita juga melakukan pendekatan, memberikan kesempatan kepada anak untuk lagi masih belajar. Tapi kalau memang udah tidak bisa dibina lagi, ya kita harus terbentur dengan keputusan yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat nih, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadwal mungkin sih tidak sesuai dengan kesempatan yang dipunyai kepala sekolah. Kalau hari itu kepala sekolah tidak terlalu sibuk, mungkin kepala sekolah akan menyelesaikan kasus tersebut di hari itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kita tunda dulu, kita cari waktu yang paling tepat, kemudian kondisi psikis yang paling tepat. Jangan sampai salah mengambil keputusan, kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi gitu. Jadi harus tenang dulu. Tenang, kemudian kita cari jadwal yang terbaik sehingga komunikasi antara mungkin kalau dengan siswa, komunikasi dengan siswanya terjalin dengan baik, jangan sampai anak tertekan begitu, jangan sampai orang tuanya juga tertekan gitu. Baik Ibu, pertanyaan ke-7, kiranya adakah seseorang nih atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mempermudahnya itu kadang-kadang kasus itu jarang sampai ke kepala sekolah. Itu kasus biasanya bisa diselesaikan di tingkat bawah, mungkin bisa saja di lapis 1, di lapis 2 ke wali kelas, kalau juga mungkin kadang di lapis 3 udah selesai. Jarang terjadi dalam setahun itu, mungkin 1 atau 2 kasus yang sampai ke tangan kepala sekolah. Karena tim kita di sekolah ya sangat solid, sangat bekerja dengan baik, sehingga kadang-kadang kasus itu bisa diselesaikan di tingkat bawah saja, level 1, 2, dan 3. Banyak lapisannya penyaringan. Ya, kita juga mengambil keputusan tidak mau salah ya, karena kalau pelanggaran tata tertib itu ada pelanggaran 1, kemudian buat perjanjian, pelanggaran 2 buat perjanjian, pelanggaran 3 buat perjanjian di atas materai, 4 di atas materai, yang ke-5 apa boleh buat gitu, apa dari konsekuensi keputusan dari perjanjian tersebut. Jadi yang penting kita sudah melakukan prosesnya. Kita sudah melakukan prosesnya, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ibu, bagi pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dan pengalaman apa yang mengambil keputusan dilema etika tadi? Kemudian pembelajaran yang dapat kita ambil, satu ya, mungkin mengambil keputusan tidak boleh dalam keadaan emosi. Kemudian mengambil keputusan harus ada koridor yang membatasi, aturan ini harus dengan tindakan ini harus dengan aturan ini. Jadi kita tak boleh membuat keputusan sesuka hati ya, atau menurut keinginan kita gitu dalam keadaan emosi. Tapi ada aturan-aturan yang berlaku di sekolah, aturan-aturan yang harus ditaati oleh siswa. Kalau mungkin kemudahan yang saya dapatkan dalam menyelesaikan masalah di sekolah ya, tim yang kuat, tim yang solid itu aja. Tim yang memang bekerja betul-betul membantu pekerjaan kepala sekolah, baik wali kelas, baik guru-guru, baik wakil kepala sekolah, ya stakeholder yang ada di sekolah yang sangat membantu terselenggaranya pendidikan di SMP Negeri 4 Batang. Baik Ibu, terima kasih untuk ilmu-ilmu yang Ibu share nih melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Alhamdulillah 8 pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Saya pun mengambil banyak pelajaran di situ. Terima kasih waktunya ya Bu. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian bisa diterapkan dalam waktu kita mengajar di dalam kelas atau mengambil keputusan terhadap anak. Mungkin pasti ada terbentur di dalam tugas. Mungkin kadang anak tidak buat tugas, sementara di satu sisi dia buat tugas, kadang-kadang membantu ibunya sampai jam 11 malam. Kapan waktu anak belajar gitu. Kita harus paham dengan kondisi psikis anak gitu ya.
harus dipahami sebagai seorang guru. Kita jangan sampai salah mengambil keputusan, karena guru wajib dipuju, ditiru. Kalau kita ada pepatah mengatakan, kalau guru kencing berdiri, anak akan kencing berlari. Kalau kita memberikan contoh terbaik kepada anak kita, otomatis anak bisa mengambil yang baik dari kita. Itu mungkin sebagai motto masukan bagi kita ya untuk kedepannya, supaya karena ya guru-guru sekarang saya tinggal sedikit lagi yang satu tugas saya ya, estafet ini harus diserahkan gitu. Jadi akan muncul generasi-generasi baru menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Ibu atas wejangannya dan waktunya juga. Alhamdulillah sudah siap. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan pertanyaan atau sedikit kurang berkenan di Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat saya direncana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin ya Bu mengganggu waktunya. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait tentang pengambilan keputusannya Bu ya. Baik, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk dilema etika dan moral itu kan harus kita lihat permasalahannya seperti apa, kemudian nanti kita akan petakan mana yang termasuk ke etika, mana masuk yang ke moral. Nah setelah nanti kita petakan, baru nanti kita akan cari solusinya itu mungkin bisa kita ambil rujukan dari bacaan yang kita baca dari sebuah buku, kemudian bisa dari pengalaman yang selama ini sudah kita lakukan, bisa juga mungkin kita konsultasikan dengan orang yang memang paham sekali dengan permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaan kedua nih Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan itu yaitu tadi dilihat dulu seberapa yang mana yang harus dulu kita ambil keputusan di antara yang penting dan mungkin ada yang terpenting, walaupun sama-sama keduanya itu penting dan terpenting. Jadi kita akan mengambil sebuah keputusan yang memang yang dulu kita anggap lebih urgent nanti kita lakukan pembahasan. Kemudian kalau memang pembahasan itu misalkan harus melibatkan beberapa orang yang dianggap senior di sekolah ini untuk mengambil keputusan, itu kami akan berembukkan bersama. Jadi keputusan itu bukan hanya sewenang dari keputusan pimpinan, karena keputusan pimpinan itu sendiri nanti kan akan berpengaruh nih terhadap imbasnya kepada guru, kepada peserta didik. Jadi ada keputusan itu nanti yang diambil dari yang penting dan terpenting, walaupun itu dianggap terpenting, tapi kita ambil dulu yang betul-betul urgent, yang harus di saat itu kita harus mengambil keputusan. Jadi ada dua keputusan, bisa dimusyawarahkan bersama, bisa diambil secara langsung dari pengalaman masalah yang pernah kita hadapi. Mungkin ada yang mirip, ada yang sama. Baik, jadi intinya dimusyawarahkan ya Bu ya, atau merujuk kepada pengalaman sebelumnya. Baik, pertanyaan ketiga Bu ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus tadi Bu? Langkah-langkahnya pertama, kalau ada laporan kita menerima laporan, kemudian laporan itu kita tidak lanjuti, kemudian yang mempunyai masalah itu kita panggil, kita tanya apa penyebabnya, kemudian kita carikan solusinya seperti apa. Pertanyaan keempat nih, hal-hal
apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau hal yang selama ini yang kami lakukan itu memang dengan cara musyawarah. Yang kedua, dari hasil musyawarah itu kami mencari penyebab permasalahan itu sebenarnya apa. Jadi permasalahan itu kan tidak hanya terjadi di sekolah, bisa jadi di lingkungan, tapi terbawa ke lingkungan sekolah. Jadi itu kami telusuri. Nah, yang menelusuri itu nanti bisa beberapa orang guru yang kami berikan tugas mencari tahu, baik itu untuk siswa, tapi kalau untuk guru sendiri ya pimpinan yang mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi dengan cara memanggil dan berbicara secara terbuka. Kalau untuk siswa kami mencari permasalahan itu sampai ke rumah mereka. Jadi itu kami kombinasikan kenapa anak ini seperti ini. Jadi itu pun kami juga melibatkan orang tua. Apa yang menyebabkan anak ini seperti ini. Jadi keputusan itu nanti kami ambil sesuai dengan semua data kita kumpulkan, dapat permasalahannya, baru kita ambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh guru, wali kelas, guru mata pelajaran, kemudian kesiswaan kurikulum dengan orang tua sendiri. Jadi kami mengusahakan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, juga melibatkan komite. Itu alhamdulillah sekarang tuh berjalan dengan baik, sehingga di saat kami mengambil suatu keputusan, contoh misalkan anak di dalam rapat untuk kenaikan kelas itu sudah selesai, dan alhamdulillah orang tua tidak mempertanyakan lagi apa alasan ibu anak saya tinggalkan, enggak, itu sudah ada di catatan buku pembinaan kami, kemudian ada juga di orang tua, dan setiap yang kami lakukan itu kami filekan, kami telepon orang tua tak jawab, kami filekan. Jadi kita jelaskan bahwa kita itu menelpon dia tanggal sekian, bulan sekian, jamnya sekian. Jadi itu alhamdulillah selama sekolah ini berdiri orang tua menerima. Kami juga mensosialisasikan itu ke orang tua, itu ke anak. Kalau ke guru yaitu tadi panggil secara empat mata apa permasalahan yang mereka hadapi, kemudian diberikan penjelasan penerangan lah untuk memberikan support bahwa kita harus bisa memilah mana yang pribadi, mana yang organisasi untuk guru. Nah, dari selanjutnya itu hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya sih lingkungan ya, lingkungan terutama itu di lingkungan masyarakat, karena kan tidak semua orang tua baik pun masyarakat menerima apa yang sudah kita jadikan aturan, apa yang sudah kita buat. Kadang-kadang kan ada orang tua memahami, ada orang tua tidak memahami sama sekali ketentuan, seolah-olah apa yang kita ambil itu membebankan bagi mereka. Begitu juga dengan guru, karena kebetulan guru di sini masih banyak yang muda, jadi aturan yang kita buat itu seolah-olah kadang-kadang ada yang merasa diberatkan. Tapi dalam hal ini kita selalu memberikan sosialisasi, penjelasan bahwa yang kita buat ini adalah berdasarkan dari evaluasi sebelum-sebelumnya. Evaluasi, jadi itu kita sosialisasikan ke orang tua, kita bawa ke majelis guru dan jadinya, sehingga nanti menjadi satu kesatuan bahwa keputusan itu memang hasil dari keputusan bersama, tidak hanya pihak sekolah tapi juga orang tua siswa. Jadi hasil musyawarah ya Bu ya. Yang selanjutnya yang ke-6 nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau misalkan pas ada kasus baru di situ diambil keputusannya atau bagaimana? Kalau di sini kami setiap ada kasus saat itu langsung ditangani. Tujuannya itu biar ini jangan berlarut. Satu, yang kedua dampaknya juga terutama bagi siswa nih
itu nanti akan terjadi diskomunikasi antara orang tua dan sekolah. Ini juga berdasarkan pengalaman yang selama ini dilakukan. Jadi kami juga ke orang tua juga sudah kami bilang saat itu anak ibu bermasalah kami langsung panggil. Jadi tidak ada jeda anak itu untuk membuat kalimat lain selain dari yang terjadi. Dan alhamdulillah kami di sini juga membuat grup, itu ada 3 grup khusus wali kelas dengan siswa dan orang tua, grup paguyuban kelas sendiri yang di situ juga masuk kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, kemudian grup khusus orang tua saja. Baik Bu, pertanyaan nomor 7 nih, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu mempermudah atau mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ada, itu wakil kepala sekolah, kurikulum, kemudian kesiswaan dengan stafnya. Jadi kita ambil tingkatan dulu. Yang membantu pertama itu kalau di proses pelajaran itu ke guru mata pelajaran. Nanti dari guru mata pelajaran kita merujuk ke kesiswaan, baru nanti naik ke kurikulum baru nanti ke kepala sekolah. Terus kalau tentang proses yang terjadi di kelas itu kan tanggung jawab di kelas. Kita akan mengambil dulu dari informasi dari wali kelas. Kalau itu menyangkut kepada aturan itu ke kesiswaan, tapi kalau di dalam proses itu ke kurikulum. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini, dari semua yang sudah Ibu sampaikan nih, kira-kira ada pembelajaran apa yang Ibu bisa petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau pelajaran yang bisa diambil itu segala sesuatu permasalahan itu yang diutamakan itu adalah musyawarah untuk mengambil kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang disalahkan di situ. Yang kedua, kalau memang itu harus urgent dan belum bisa kita dibawakan ke dalam musyawarah, maka kita sendiri akan mengambil keputusan yang berdasarkan dari evaluasi yang sudah kita lakukan selama ini. Seperti itu Ibu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya sangat merasa terinspirasi dengan Ibu. Nah, dan alhamdulillah sudah selesai wawancara kita. Saya tutup dulu ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin sukses. Amin. Semoga Terima bisa menjadi regenerasi berikut memajukan pendidikan di Kota Tabio. kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi Ibu izin mengambil waktunya sebentar. Kebetulan hari ini saya ditugaskan melakukan wawancara kepada beberapa pimpinan atau kepala sekolah untuk pengembangan tugas, dan saya juga izin Iya. rekam ya Bu ya. Boleh. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan. Mudah-mudahan apabila ada yang kurang dipahami pertanyaannya boleh dikonfirmasi ya Bu Boleh. ya. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, Iya. bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral Bu? Kalau selama ini sih untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kita lihat dari manfaatnya, kita lihat dari fungsi, juga dari apakah masalah itu hasilnya bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk lembaga kita, juga untuk kemajuan sekolah. Baru kita bisa mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika. Biasanya sih seperti itu yang kami lakukan. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
kasusnya tuh ada 2. Nah, kasus itu dua-duanya mengandung kebenaran, dua-duanya bagus lah gitu ya, dua-duanya bagus. Selama ini yang kami lakukan kalau ada kasus seperti itu, terutama di sekolah kami, itu kami akan telaah terlebih dahulu. Dari kedua kasus itu, mana kasus yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan mana kasus yang memang dibutuhkan untuk perkembangan saat ini. Karena biasanya kasus itu kan ada yang memang kita butuhkan nih untuk saat ini, karena saat ini kita membutuhkannya untuk perkembangannya saat ini. Ada juga kasus itu memang saat ini dibutuhkan dan itu akan berkembang di kelanjutan hari. Nah, biasanya kami ambil keputusan yang memang kita butuhkan pada saat ini. Nah, tapi kalau kita di swasta, untuk pengambilan keputusan itu kan tidak mutlak berada di kepala sekolah. Kita harus lapor dulu ke yayasan. Jadi nanti kalau misalkan kita punya tim di sekolah, jadi biasanya kami kalau ada kasus seperti itu, ada tim di sekolah yang memang untuk menelaah. Kami punya tim. Memang saya bentuk tim khusus. Ada beberapa dari guru yang memang kita angkat menjadi wakil kepala sekolah, dan itulah yang menjadi tim kami. Jadi kalau ada kasus seperti itu biasanya kami kumpul dulu. Nah, lalu saya sampaikan kepada tim, kita ada kasus seperti ini, mana yang mau kita ambil. Setelah nanti kita putuskan di tim, barulah saya sebagai kepala sekolah menyampaikan kepada yayasan, meminta pendapat bagaimana. Nah, setelah ada kita konfirmasi ke yayasan, barulah nanti keputusan kita ambil. Nah, seperti itu kalau kami di yayasan. Keputusan yang kita ambil biasanya keputusan yang memang kita anggap keputusan masalah yang memang kita butuhkan pada saat ini. Iya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus seperti tadi? Itulah seperti tadi kami bicarakan dulu di tim kami. Nah, kalau misalkan ada kasus, biasanya saya pribadi itu nanti menginformasikan kepada tim, kita kumpul. Tapi itu biasanya di luar jam pembelajaran. Kalau kami di sini kan 5 hari belajar anak-anak, di hari Sabtu itu guru tuh memang wajib datang. Tapi hanya gurunya saja. Nah, di hari Sabtu itulah kita duduk bersama kompol-kompol gitu. Disitulah nanti kita kalau ada permasalahan, kalau ada kasus, kalau misalkan ada yang harus kita diskusikan bersama, kita diskusikan dari jam 10 sampai jam 12 jam. Iya, kalau paginya dari jam 8 sampai jam 10 kita ada pelatihan khusus untuk baca Al-Quran. Jadi gurunya harus pandai baca Al-Quran. Kalau di sini, iya, kalau kami di sini gurunya wajib baca Al-Quran. Anaknya belajar hari Senin, gurunya belajar hari Sabtu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja nih yang menurut Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih kalau Ibu untuk langkah-langkah yang efektif untuk mengambil keputusan di kasus dilema etika, ya salah satunya kita telah dulu masalahnya itu kasusnya itu seperti apa. Lalu setelah kita telah, baru kita nanti akan tahu intinya itu bagaimana. Setelah itu baru nanti kita sampaikan ke tim. Dari tim itulah nanti kan ada berbagai pendapat. Itulah dari pendapat-pendapat tim itu baru kita simpulkan. Dari hasil kesimpulan itulah baru nanti kita bisa putuskan. Iya, kalau kami biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan kalau tadi hal-hal yang efektif, kalau yang sekarang nih, hal-hal apa saja yang menurut Ibu menjadi tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih untuk kasus-kasus dilema etika ini yang menjadi tantangan bagi kami itu kalau ada 2 kasus.
Kalau udah 2 kasus, itulah yang menjadi tantangan. Apalagi misalkan kasus dilema etika itu menyangkut untuk kepentingan siswa kita, peserta didik kita. Sementara dua-duanya kita butuhkan nih, terus dua-duanya juga memang pada saat ini juga memang harus kita terapkan. Nah itu yang menjadi tantangan. Iya, tapi bagaimanapun juga kita harus ngambil satu keputusan. Melalui tim itulah biasanya kami selesaikan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal Ibu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah pada saat kejadian langsung diselesaikan atau misalkan dijadwalkan tertentu dari kayak apa kan tadi proses penyelesaiannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Biasanya sih kalau tempat kami, kalau memang kasus dilema etika itu terjadinya mendadak, kadang-kadang ada yang mendadak begitu, terus itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Itu biasanya kami minta waktu, karena kita juga nggak bisa ada kasus dilema etika langsung kita selesaikan. Kadang-kadang itu hasilnya nanti ada yang bukan ada yang salah ya, maksudnya gitu, ada yang tidak pas gitu. Tidak maksimal biasanya seperti itu. Nah itu biasanya kami tangguhkan dulu, karena memang kalau kasus dilema etika ini tidak bisa dianggap ringan, karena itu apa ya, sama-sama baik, sama-sama kita butuhkan gitu. Walaupun itu terjadi pada saat itu, kita nggak akan selesaikan pada saat itu. Kita akan sampaikan, kami akan selesaikan, tetapi kami butuh waktu, dan itu biasanya disetujui. Nah, setelah kami sampaikan kepada yang untuk menentukan penyelesaian kasus tersebut, lalu nanti kita akan bersama. Biasanya itu sudah kami jadwalkan ya, misalkan setelah hari ini kita jadwalkan hari ini kita kumpul jam berapa yang tidak mengganggu pembelajaran. Walaupun itu setelah pembelajaran, misalkan jam 4 sampai jam 5, kita tetap berkumpul kalau memang itu urgent. Kecuali kalau misalkan bisa diselesaikan besok lagi, baru nanti kita jalan. Kalau misalkan urgent, tetap kita selesaikan besok, baru jam berapa kita sampaikan. Tapi kalau misalkan kasusnya itu masih bisa kita alihkan waktunya, masih bisa kita ulur waktunya, itu biasanya yang Sabtu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan nomor 7 nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih masukan-masukan dari yayasan ya, karena untuk mengambil keputusan kita lapor kepada yayasan dulu. Nah dari yayasan itulah nanti kita dapat masukan-masukan. Kalau kami seperti itu. Nah masukan-masukan, saran-saran dari yayasan itulah yang kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan dilema etika. Biasanya kami seperti itu. Stakeholdernya di atas kepala sekolah. Ya, masih ada yayasan kalau swasta. Baik, ini terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, nih kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dalam dilema etika? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa tidak melibatkan perasaan untuk mengambil keputusan. Karena kadang-kadang memang luar biasa, sama-sama penting, sama-sama itu untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama untuk peserta didik kita, tapi kita harus memilih salah satu. Disitulah kita tidak boleh mencampur adukan antara perasaan dan keputusan yang harus kita ambil. Jadi pengalaman yang bisa kita ambil memang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan sebijaksana mungkin, dan itu tidak boleh melibatkan perasaan kita. Harus dengan logika. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab semua nih pertanyaannya. Alhamdulillah. Jawaban Ibu juga sangat menginspirasi bagi saya yang masih belajar ini.
belajar. Kita belajar Saya semua. sama-sama masih belajar. Alhamdulillah Bu. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf nih Bu apabila selama tadi saya mengungkapkan atau menyampaikan pertanyaan ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Sama-sama. Namanya kita manusia tempatnya di luar dunia yang sempurna. Baik Ibu, terima